Tidak banyak pelatih yang mampu memadukan karisma, dedikasi, dan cinta terhadap sepak bola seperti Rusdi Bahalwan. Di mata para pemainnya, ia bukan sekadar pelatih, ia adalah guru, bapak, bahkan teman yang selalu siap mendengar. Namun, di balik senyum hangat dan reputasi yang menjulang, ada sebuah cerita kelam yang tak semua orang berani membicarakannya. Sebuah cerita tentang bongkahan es yang tersembunyi di bawah permukaan, dugaan sepak bola gajah. Di Indonesia, istilah itu terdengar seperti bisikan terlarang. Sebuah kode yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah berada di lingkaran dalam sepak bola profesional. Pertandingan yang sudah diatur hasilnya, jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Dan nama Rusdi, entah suka atau tidak, sempat terseret ke dalam pusaran isu ini. Bagi banyak orang, tuduhan itu seperti paradoks. Bagaimana mungkin seorang yang dikenal sangat menjunjung sportivitas, justru dikaitkan dengan praktik yang merusak integritas olahraga? Apakah ini sekadar fitnah dari pihak yang iri? Atau justru ada bagian dari cerita yang selama ini sengaja ditutupi? Rusdi sendiri tak pernah benar-benar membantah, namun juga tak sepenuhnya mengaku. Pernyataannya sering menggantung, membuat publik terjebak di antara rasa hormat dan rasa curiga. Sebagian menganggapnya sebagai taktik diplomati seorang tokoh besar. Sebagian lagi melihatnya sebagai sinyal bahwa rumor itu mungkin bukan sekadar rumor. Inilah kisah tentang seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya harum, namun juga dibayang-bayangi kabut kontroversi yang tak pernah benar-benar sirna. Untuk memahami sosok Rusdi Bahalwan, kita harus kembali ke masa ketika sepak bola Indonesia masih berdetak dengan romantisme dan gairah yang murni. Lahir di Surabaya pada 1 Januari 1947. Rusdi tumbuh di tengah riuh rendah lapangan-lapangan kampung, di mana anak-anak bermain tanpa alas kaki dan bola hanyalah bundaran kulit yang penuh tambalan. Tapi keberadaannya di lapangan selalu berarti. Karirnya sebagai pesepak bola mungkin tak setenar para penyerang produktif masanya, namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia bermain dengan hati, bukan semata angka. Memasuki era 1980-an, Rusdi mulai menapaki jalan sebagai pelatih. Dan disinilah ia menemukan panggung sebenarnya. Ia melatih dengan gaya yang unik, memadukan kedisiplinan militer dengan kelembutan seorang pendidik. Ia percaya bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga soal membentuk karakter. Prinsip ini membuatnya disegani oleh pemain, dihormati oleh rekan pelatih, dan diidolakan oleh supporter. Namun, sepak bola Indonesia bukanlah panggung yang murni bebas dari intrik. Di balik gemuruh tribun, sering ada permainan lain yang tak terlihat mata penonton. Rusdi meniti karirnya di tengah masa di mana kompetisi sering dibayangi isu-isu sensitif, politik olahraga, tarik ulur kepentingan klub, hingga godaan mengatur hasil demi memastikan posisi tertentu di klasemen. Di era 1990-an, ketika sepak bola profesional mulai menata diri, namanya semakin melambung. Ia membawa klub-klub yang ia latih meraih prestasi penting, membentuk pemain-pemain berbakat yang kelak menjadi andalan tim nasional. Tapi justru di titik inilah bayangan kontroversi mulai merayap. Beberapa pertandingan yang dipimpinnya menimbulkan tanda tanya. Ada laga yang berjalan terlalu lancar untuk tim lawan. Ada pula kemenangan yang terasa diberikan demi skenario tertentu di liga. Rumor bisa lebih mematikan daripada vonis pengadilan. Apalagi, Rusdi sendiri pernah mengeluarkan pernyataan yang membuat publik tercengang, bahwa terkadang, dalam sepak bola, mengalah demi strategi lebih besar adalah bagian dari realitas. Kalimat itu, meskipun ia maksudkan dalam konteks taktis, menjadi bahan bakar bagi mereka yang yakin bahwa ia pernah terlibat dalam pengaturan skor. Namun, harus diakui, pengaruhnya di dunia sepak bola Indonesia tak terbantahkan. Ia adalah pelatih yang mampu membentuk tim solid dari pemain-pemain biasa. Ia memahami psikologi pemain, tahu kapan harus memotivasi dengan kata-kata lembut, dan kapan harus membakar semangat dengan teguran keras. Bahkan mereka yang meragukan integritasnya pun tak bisa memungkiri bahwa Rusdi adalah sosok yang visioner. Bagi banyak orang, Rusdi Bahalwan adalah cerminan dilema besar sepak bola Indonesia. Di satu sisi, penuh dedikasi, talenta, dan pengorbanan. Di sisi lain, terperangkap dalam sistem yang kadang memaksa kompromi pada nilai-nilai sportivitas. Inilah yang membuat kisahnya begitu rumit untuk dipahami sepenuhnya. Dan mungkin, justru itulah yang membuatnya tetap menarik untuk dibicarakan sampai hari ini. Awal perjalanan Rusdi sebagai pelatih adalah kisah yang layak dijadikan teladan. Setelah gantung sepatu, ia memulai dari bawah, membina tim-tim kecil dengan semangat yang tak pernah padam.
Ia tak pernah tergoda untuk mencari jalan pintas. Setiap kemenangan diraih lewat latihan keras dan kerja sama tim yang solid. Karirnya mulai bersinar saat ia menangani Persebaya Surabaya, klub kebanggaan kotanya. Di tangan Rusdi, Persebaya menjadi tim yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara taktik. Ia mengajarkan pemainnya untuk bermain dengan kepala dingin di bawah tekanan, untuk mengandalkan kolektivitas ketimbang ego individual. Banyak pemain muda yang kemudian mengidolakan Rusdi bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai mentor kehidupan. Puncak kejayaannya datang ketika Persebaya mampu bersaing di papan atas liga. Sorak-sorai bonek menggema setiap kali tim kesayangan mereka menorehkan kemenangan. Rusdi dianggap sebagai arsitek kebangkitan klub. Sang maestro yang mengubah tim biasa menjadi ancaman serius bagi raksasa-raksasa liga. Namun, di balik gegap gempita itu, mulai muncul tanda-tanda badai. Beberapa pertandingan liga di era 1990-an berlangsung dengan hasil yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Ada laga di mana Persebaya bermain jauh di bawah standar. Seolah kehilangan daya juang yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Media dan pengamat mulai mengajukan pertanyaan, apakah ini hanya strategi gagal, atau ada hal lain yang sedang terjadi? Puncaknya, terjadi sebuah laga kontroversial yang sampai hari ini masih dibicarakan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Persebaya, yang kala itu punya peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya, justru bermain seperti memberi jalan kepada lawan. Skor akhir mencurigakan. Dan ekspresi pemain di lapangan tidak mencerminkan suasana pertandingan yang biasa. Sorot kamera menampilkan wajah-wajah yang tak menunjukkan kekecewaan, melainkan datar, seolah semuanya sudah diketahui sebelumnya. Rumor pun membuncah, sepak bola gajah. Istilah ini mengacu pada pertandingan yang diatur untuk tujuan tertentu. Bisa demi menghindari lawan kuat di babak berikutnya, bisa demi membantu klub sekutu, atau bahkan demi perhitungan finansial yang rumit. Dalam kasus ini, banyak yang meyakini bahwa Persebaya mengalah demi alasan strategis. Rusdi, ketika ditanya, tak pernah secara eksplisit mengaku. Namun ia juga tidak menyangkal secara tegas. Pernyataannya yang paling terkenal kala itu adalah, kadang dalam sepak bola, kita harus melihat gambaran besar. Tidak semua kemenangan membawa kebaikan. Dan tidak semua kekalahan berarti kehancuran. Kalimat itu, bagi para pendukung setianya, terdengar seperti kebijaksanaan seorang pelatih berpengalaman. Tetapi bagi para pengkritiknya, itu adalah pengakuan terselubung. Kontroversi ini perlahan-lahan menggerogoti reputasinya. Meskipun ia tetap melatih dan membawa timnya meraih beberapa hasil bagus, sorotan media tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Persebaya kalah dengan cara yang aneh, isu lama kembali mencuat. Keterpurukan mulai terasa bukan hanya di ranah publik, tetapi juga di ruang ganti. Beberapa pemain muda mulai kehilangan semangat, merasa bahwa hasil pertandingan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kerja keras mereka. Hubungan Rusdi dengan sebagian pemain pun merenggang. Puncak kejatuhannya datang ketika isu sepak bola gajah meledak menjadi perbincangan nasional. Diskusi panas di media, forum supporter. Kehebatannya di pinggir lapangan hijau tetap diingat. Tetapi tak pernah lagi lepas dari bumbu kontroversi yang membuat namanya terpatri dalam sejarah, baik sebagai legenda, maupun sebagai figur penuh tanda tanya bagi publik sepak bola Indonesia. Rusdi Bahalwan adalah figur yang nyaris sempurna, karismatik, pintar meracik strategi, dan memiliki dedikasi tinggi. Tapi justru karena citra inilah, dugaan bahwa ia pernah bermain dalam sepak bola gajah terasa seperti pukulan yang sangat keras. Isu ini meledak pertama kali ketika media mulai mengaitkan beberapa pertandingan aneh yang ia pimpin. Ada laga di mana timnya, yang biasanya bermain ngotot hingga menit akhir, tiba-tiba bermain lesu tanpa perlawanan berarti. Sorotan kamera menangkap momen para pemainnya terlihat berbicara singkat dengan lawan, atau sekadar menatap kosong saat kebobolan gol. Sumber-sumber anonim mulai berbicara kepada jurnalis. Kapan harus mengalah? Pernyataan itu, menurut sang mantan pemain, bukan sekadar strategi taktis, tetapi sinyal bahwa pertandingan tersebut tidak boleh dimenangkan. Namun, ia juga mengaku bahwa dalam kultur sepak bola Indonesia kala itu, hal seperti ini bukan hal baru, hanya saja, kali ini melibatkan nama sebesar Rusdi. Desas-desus kian kuat ketika wartawan menemukan bahwa laga-laga mencurigakan itu sering terjadi di momen krusial liga. Misalnya, yang jarang diketahui publik adalah beban psikologis yang dialami Rusdi sendiri.
Menurut seorang mantan asistennya, Rusdi pernah berkata dalam percakapan pribadi, "Saya ini cuma pelatih. Ada hal-hal di atas saya yang tidak bisa saya lawan. Kalau saya melawan, habis saya." Kalimat itu membuka sedikit tabir tentang kenyataan pahit di dunia sepak bola Indonesia. Bahwa kadang pelatih besar sekalipun bukan pengendali penuh, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Meski begitu, bagi media dan sebagian penggemar, hal ini tak cukup untuk memaafkan. Setiap artikel tentang karirnya di masa itu selalu disisipi kalimat, tersandung dugaan sepak bola gajah. Nama besarnya tak pernah lagi terdengar murni. Selalu ada bayangan kontroversi di belakangnya. Ironisnya, semakin ia mencoba menjelaskan, semakin publik merasa ada yang disembunyikan. Wawancara demi wawancara membuatnya tampak seperti berjalan di atas tali tipis antara membela diri dan mengakui. Hingga akhirnya, ia memilih diam. Tak ada lagi klarifikasi panjang. Ia kembali ke lapangan, melatih, seolah badai media tak pernah ada. Namun diamnya itu justru menjadi bahan bakar bagi spekulasi. Di mata banyak orang, diam adalah bentuk pengakuan. Dan bagi mereka yang sudah terlanjur percaya bahwa ia bersalah, semua bukti, atau bahkan ketidakhadiran bukti, hanyalah penguat keyakinan mereka. Pada akhirnya, meski tidak pernah ada hukuman resmi yang dijatuhkan, Rusdi tak pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari label tersebut. Bahkan setelah ia mundur dari dunia kepelatihan, cerita ini tetap mengikuti. Saat ia hadir sebagai pembicara di seminar atau acara sepak bola, selalu ada bisik-bisik di antara audiens, "Itu pelatih yang pernah terlibat sepak bola gajah, kan?" Dan seperti banyak kisah kelam lainnya, kebenaran sepenuhnya mungkin hanya diketahui oleh segelintir orang yang berada di lingkaran dalam peristiwa itu. Sementara publik, yang hanya melihat dari luar, akan terus hidup dengan versi-versi cerita yang bercampur antara fakta, rumor, dan mitos. Jika berbicara tentang Rusdi Bahalwan, sulit untuk memisahkan antara rasa hormat dan rasa penasaran yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia adalah pelatih yang telah memberikan warna bagi sepak bola Indonesia, membentuk pemain-pemain berbakat, dan mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan yang masih dikenang sampai hari ini. Di sisi lain, namanya juga tak pernah lepas dari bayang-bayang sepak bola gajah, sebuah tuduhan yang hingga kini belum pernah terbukti secara hukum, namun juga tak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik. Sebagai sebuah kanal yang berusaha melihat dari berbagai sisi, kami menyadari bahwa menilai kasus ini tidak bisa hanya dari satu kacamata. Bagi sebagian orang, Rusdi adalah korban dari sistem sepak bola Indonesia pada zamannya, di mana intrik politik dan kepentingan bisnis kerap berkelindan dengan pertandingan di lapangan. Tidak sedikit yang percaya bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atas dan tidak punya banyak pilihan jika ingin mempertahankan posisinya sebagai pelatih. Namun, dan bagi mereka, sikap Rusdi yang tidak tegas menolak atau membongkar praktik tersebut adalah sebuah noda yang sulit dihapus dari catatan karirnya. Fakta bahwa Rusdi sendiri pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ambigu membuat situasinya semakin rumit. Kalimat seperti, "Kadang kita kalah untuk menang di esok hari," bagi sebagian orang terdengar bijak, tapi bagi yang lain terdengar seperti pembenaran terhadap tindakan yang melanggar sportivitas. Lalu, bagaimana publik seharusnya mengingatnya? Apakah kita menempatkannya di rak sejarah sebagai salah satu pelatih besar yang membentuk generasi emas pemain Indonesia? Sosok manusia jarang sekali sepenuhnya putih atau sepenuhnya hitam. Rusdi Bahalwan mungkin adalah contoh nyata dari abu-abu itu, seorang tokoh yang di satu sisi menginspirasi, di sisi lain menuai kontroversi. Kami pribadi melihat Rusdi sebagai figur yang tak bisa dihakimi hanya dengan satu episode hidupnya. Seperti sebuah buku tebal, ada banyak bab lain yang menunjukkan kerja keras, pengorbanan, dan dedikasinya. Kontroversi sepak bola gajah memang menjadi bab yang paling banyak dibicarakan. Tapi bukan berarti bab itu adalah keseluruhan cerita. Namun, disinilah letak daya tarik kisah ini. Ia memaksa kita untuk bertanya, seandainya kita berada di posisinya. Menghadapi tekanan dari berbagai pihak, apakah kita akan memilih jalan yang sama? Ataukah kita akan berani melawan, meski taruhannya adalah karir dan reputasi kita sendiri? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melihat Rusdi Bahalwan sebagai pahlawan yang terjebak dalam permainan kotor yang lebih besar dari dirinya, atau sebagai aktor aktif dalam kisah yang mencoreng wajah sepak bola Indonesia? Waktu terus berjalan, namun nama Rusdi Bahalwan tetap hidup dalam ingatan para pecinta sepak bola Indonesia. Ia telah tiada, namun kisahnya masih dibicarakan, di warung kopi, di forum supporter.
bahkan di ruang-ruang diskusi para pelatih muda. Sebagian menyebutnya legenda, sebagian lagi menyebutnya kontroversial. Tapi tak ada yang bisa menyangkal. Ia adalah bagian penting dari sejarah sepak bola negeri ini. Ada foto-foto tua yang masih tersimpan. Rusdi berdiri di pinggir lapangan dengan jaket klub kebesarannya, tangan terlipat di dada. Mata menatap tajam ke arah permainan. Di bibirnya terselip senyum tipis, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Senyum itu kini menjadi simbol, entah simbol kebijaksanaan, atau simbol rahasia yang tak pernah diungkap. Generasi baru mungkin hanya mengenalnya lewat cerita-cerita yang bercampur antara fakta dan rumor. Namun bagi mereka yang pernah melihatnya bekerja di pinggir lapangan, Rusdi adalah sosok yang memancarkan wibawa tanpa harus berteriak. Ia mampu mengubah anak muda menjadi pemain tangguh, dan tim biasa menjadi lawan yang disegani. Kontroversi sepak bola gajah tetap menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihapus. Ia tidak pernah benar-benar dibersihkan darinya, namun juga tidak pernah benar-benar terhukum. Misteri itu membuat kisahnya tetap hidup, seperti cerita lama yang selalu ada versi baru setiap kali diceritakan ulang. Mungkin, sebagian rahasia memang tak pernah dimaksudkan untuk dibongkar. Dan mungkin, sepak bola Indonesia takkan pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik beberapa laga yang ia pimpin. Tapi justru disitulah daya tariknya, kebenaran yang setengah terlihat, setengah tersembunyi. Kini, setiap kali nama Rusdi Bahalwan disebut, orang akan mengingat dua hal. Kejeniusannya di lapangan, dan tanda tanya besar yang mengikutinya sampai akhir hayat. Sebuah kombinasi yang membuatnya abadi, bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai legenda penuh misteri. Beberapa kisah memang tak pernah ditakdirkan untuk diketahui sepenuhnya. Tapi sekarang, Anda tahu sedikit lebih banyak daripada sebelumnya.